Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktek coaching yang dalam hal ini ada 3 kasus yang akan disampaikan. Kasus pertama adalah di mana seorang siswa itu tidak bekerja dengan kelompoknya. Dia lebih memilih bekerja secara mandiri dan mengumpulkan tugasnya secara mandiri. Dalam kasus satu ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Media Lesi, yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Reni Liana, dan saya sendiri ketika bertindak sebagai observer. Marilah kita lihat kasus yang pertama ini. Ananda Reni, nanti jam istirahat menghadap Ibu nak ya, ke kantor. Iya Bu, nanti Reni ke kantor. Assalamualaikum Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reni masuk sini, duduk dekat Ibu ya. Ya Bu, ada apa ya Bu? Kok Reni dipanggil hari ini? Begini Ananda, Ibu perhatikan selama ini kalau ada tugas kelompok, selalu Ananda membuat dan mengumpulkan tugasnya sendiri, tidak dengan kelompok. Padahal kan Ibu memberikan tugas itu berdasarkan kelompok, nak. Iya benar Bu. Sebenarnya hal ini memang sudah lama ingin Reni sampaikan kepada Ibu. Tapi Bu, mau mulai dari mana? Mau ceritanya? Ya, ungkapkan saja. Sekarang kan Reni sudah berada dekat Ibu dan Ibu siap mendengarkannya. Begini Bu, sebenarnya Reni itu merasa kurang nyaman dengan kelompok Reni karena selama ini kalau Reni bergabung dengan kelompok tersebut, selalu teman-teman Reni itu tidak serius dalam diskusi, hanya main-main saja. Dan akhirnya nanti Reni juga yang menyelesaikan tugas itu sendiri. Dan itu sering Bu, berulang-ulang kali. Ini yang membuat Reni malas dan mengambil keputusan kalau digabung lagi dengan mereka, maka Reni akan keluar dari kelompok itu dan membuat serta mengumpulkan tugas atas nama Reni sendiri Bu. Oh, jadi itu nak ya alasannya. Benar Bu, Reni betul-betul tidak rela Bu kalau harus Reni terus yang mengerjakannya sendiri. Padahal itu kan tugas kelompok Bu. Tapi kan nak, berkelompok itu kan baik. Bahkan kalau yang namanya tugas bekerja sama dengan kelompok itu akan menjadi lebih sempurna kalau dibuat bersama-sama. Jadi kedepannya gimana baiknya menurut Ananda? Reni tahu Bu, sebenarnya kerja kelompok itu baik. Jadi insya Allah kedepannya Reni akan berusaha bisa bekerja sama dalam kelompok. Tapi mohon bantuannya ya Bu. Reni itu bisa berpartisipasi semua dalam tugasnya. Seperti ada yang bagian mengetik, mencari bahan, ataupun tampil untuk presentasinya. Dan tugas bagian-bagian lain lah Bu. Jadi semua bisa bertanggung jawab dengan tugas yang ada. Ya, benar sekali itu nak. Dalam berkelompok, semua anggotanya harus berpartisipasi aktif tentunya ya. Iya juga Bu ya. Reni sadar mungkin cara Reni terhadap teman-teman juga kurang pas. Jadi teman-teman memperlakukan Reni seperti itu Bu, membiarkan Reni mengerjakan tugas sendiri.
Jadi untuk selanjutnya, Reni berjanji Bu untuk mau berkolaborasi sama teman-teman yang lain Bu. Oke nak, luar biasa. Reni sudah bisa berkomitmen seperti itu dan Ibu berharap Reni juga bisa menjalankannya. Ibu pastinya akan mendorong dan selalu mendoakan yang terbaik buat Reni ya. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama nak. Sepertinya waktu istirahat kita sudah hampir habis. Silahkan Reni untuk melanjutkan istirahatnya dan jangan lupa ya nak sampai ke kelasnya, nanti takut Ibu nanti Reni terlambat. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Reni permisi keluar dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kasus yang pertama ini observer memperhatikan bahwa teknik tirtanya sudah dilaksanakan dengan baik. Tujuannya sudah ada, sudah disampaikan, identifikasi terhadap masalahnya juga sudah terlihat, kemudian tanggung jawab atas rencana aksinya sudah ada juga, dan tanggung jawabnya juga sudah terlihat dari percakapan di kasus yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua, di kasus kedua ini kami akan membahas tentang pengaduan dari salah seorang siswa kepada gurunya tentang ketidakadilan dalam pemberian nilai kepadanya karena anak ini tidak mengikuti salah satu kegiatan yang diadakan oleh guru yang mengajarnya, yakni les privat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan bersama. Yang menjadi coachnya adalah Ibu Tika dan yang menjadi coachingnya adalah Ibu Reni. Silakan. Assalamualaikum, permisi Bu. Boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Ada yang saya ingin ceritakan. Boleh. Nah, silakan duduk. Bu, mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya bingung Bu, tapi saya ingin ini tidak terjadi berlarut-larut. Saya belakangan ini kalau belajar dengan Pak Rudi sering disindir-sindir karena saya tidak ikut les beliau Bu. Terus nilai saya juga lebih kecil dibandingkan oleh teman-teman yang ikut les. Saya merasa diperlakukan tidak adil Bu. Kejadian ini baru hari ini saja atau gimana nak? Sudah beberapa kali sih Bu, semenjak Pak Rudi buka les. Sebelumnya nilai saya dengan teman-teman itu ya sama saja Bu, tetap bagus. Tetapi sejak ikut les, sejak Bapak Rudi ngasih les, saya kan tidak ikut les Bu, jadi nilai saya itu jadinya lebih kecil dari teman-teman yang lain. Oh, jadi begitu. Menurut Nanda, baiknya gimana harusnya? Ya, ini Bu, kan walaupun tidak ikut les kan nilai kan bisa juga tetap bagus Bu. Harusnya kan les itu bukan jadi tolak ukur untuk kami mendapatkan nilai. Harusnya sesuai dengan kemampuan saja Bu. Les privat itu kan cuma tambahan, bukan hal wajib dari sekolah. Jadi Pak Rudi tidak boleh dong Bu menyindir anak yang tidak ikut les. Iya, itu benar sekali nak. Jadi untuk permasalahan ini apa yang terpikirkan sama Nanda agar hal ini bisa teratasi dengan baik dan segera? Rencananya Bu, saya tuh ingin menemui Pak Rudi untuk membicarakan hal ini. Tapi saya itu takut untuk berbicara dengan Pak Rudi karena takut beliau tersinggung dan marah kalau saya bicara secara langsung tentang hal ini.
Oh, tidak apa-apa, Nak. Dicoba saja bicarakan hal ini dengan Pak Rudi. Beliau insya Allah tidak akan tersinggung dan marah bila Tika bicarakan hal ini dengan baik-baik dengan Pak Rudi. Oh iya Bu, nanti saya bicarakan dengan Pak Rudi secara baik-baik. Apapun hasilnya nanti akan saya terima. Saya ingin tidak ada lagi rasa ketidakadilan selama pembelajaran dengan Pak Rudi. Jujur Bu, sebenarnya senang belajar dengan Pak Rudi itu karena belajar dengan beliau itu cepat, mudah paham dan menyenangkan. Nah, itulah kenapa jadi nilai-nilai saya sebenarnya bisa bagus-bagus Bu. Oke, kapan Nanda rencananya mau menemui Pak Rudi? Sepertinya nanti Bu, saat jam istirahat kedua saya akan menemui beliau. Terima kasih Bu ya waktunya dan telah mau mendengarkan cerita saya. Kalau begitu saya permisi Bu, mau kembali ke kelas. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Silahkan Nak. Baik, terima kasih Ibu Kartika dan Ibu Reni. Dalam pembahasan di kasus 2, saya sebagai observer telah melihat langkah-langkah coaching yang disampaikan, mulai dari tujuannya, lalu ada identifikasi permasalahannya, dan juga ada rencana aksi ke depannya, dilanjutkan dengan komitmen pada tanggung jawabnya. Terima kasih ya Ibu Tika dan Ibu Reni. Lanjut pada kasus ketiga. Pada kasus ketiga ini terjadi di mana seorang guru yang mendapat teguran dari seorang pengawas karena saat disupervisi tidak menggunakan buku teks, sehingga ini yang menjadi keresahan hati si guru tersebut. Dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan ini, yang menjadi coach itu adalah Ibu Tika dan coachingnya Ibu Lesi. Selanjutnya, mari kita saksikan, dengarkan itu coaching berikut ini. Assalamualaikum Bun. Maaf, kenapa semalam menelpon? Saya sudah tidur semalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Tika, semalam tuh kepengen sekali cerita. Ada yang mau disampaikan kepada Ibu Tika ya, sharing lah begitu ya Bu. Oh, tentang apa ya Bun? Kayaknya sih kalau dilihat-lihat Bunda kayaknya ada sesuatu yang dipikirkan. Gini Bun, kemarin kan saya nih ditegur oleh kepala sekolah setelah supervisi. Oh, kenapa kok sampai ditegur? Ya, saat supervisi ternyata pengawas tersebut marah kepada saya karena saya tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar. Dan pada saat itu juga pengawas bertanya mengapa saya tidak menggunakan buku teks. Sebenarnya tidak ada masalah sih, kan karena masih sesuai dengan kurikulum seperti itu Bu. Karena tidak pakai buku teks. Kalau boleh tahu sih alasannya kenapa Bun kok nggak pakai buku teks? Saya sudah banyak memakai referensi yang lain seperti Google dan juga media-media yang lain Bun. Saya melengkapi pembelajaran serta pada saat saya memberikan materi itu, siswa nampaknya tertarik dan senang belajar hingga terasa hidup di dalam kelas. Seperti itu Bun. Terus waktu pengawas itu bertanya sama Bunda jawabnya apa kok sampai pengawasnya itu tersinggung? Ya, saya jawab seperti apa yang saya sampaikan kepada Bunda Tika tadi. Kalau saya menggunakan banyak referensi lain. Dan ternyata Bunda Tika, pengawas itu tersinggung dan kecewa mungkin barangkali ya dengan jawaban yang saya sampaikan Bun.
begitu. Sebenarnya buku teks itu juga penting sih di dalam kelas, walaupun kita memakai referensi yang banyak. Sekarang apa perasaan Bunda? Perasaan saya sekarang bingung, Bun, dan juga takut kalau nantinya kasus ini bakal berpengaruh kepada saya ke depannya seperti itu. Jadi maunya Bunda maunya seperti apa supaya kejadian ini tidak berlarut-larut? Rencana saya mau menemui kepala sekolah dan juga pengawas untuk meminta maaf, sekaligus ingin berbicara dari hati ke hati lah ya. Dan dalam pembelajaran ke depan, saya akan menggunakan buku teks karena itu mungkin membuat pembelajaran lebih baik di dalam kelas, Bun. Oh, bagus sih rencana Bunda itu. Saya setuju dengan rencana Bunda. Jadi kira-kira kapan Bunda mau menemui kepala sekolah dan pengawas? Ya, secepatnya, Bun, karena biar lebih jelas ya. Dan ke depan selain referensinya banyak, buku teks itu tetap saya gunakan. Oh, ya saya yakin Bunda pasti bisa kok menyelesaikan masalah ini dengan baik. Semangat ya Bun. Iya Bunda Tika, terima kasih ya. Saya senang sekali bisa berbagi dengan Bunda dan sharing masalah semua yang kita laksanakan. Mudah-mudahan insya Allah semuanya menjadi lebih baik dan mendapat kebaikan pencerahan ya Bun. Amin, sama-sama ya Bun. Oh ya Bun, saya permisi dulu ya, mau ke kelas untuk ngajar. Iya Bun, silakan lanjutkan. Saya melanjutkan istirahat dulu ya Bun. Saya masuk nanti jam terakhir ya Bun. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari sini, menurut saya, coaching yang terjadi telah memenuhi tahapan Tirta dengan runut, di mana tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah jelas terlihat, jelas terbangun pada dialog-dialog yang dilakukan antara coach dan coachingnya. Jadi itu saja mungkin.